Kalau saudara terus melatih diri, mendisiplin diri, sampai firman itu terngiang-ngiang dalam pikiranmu, saudara akan mulai mendapati, ketika bahkan kau menghadapi tantangan dan permasalahan, yang kau lihat bukan masalah, yang kau lihat adalah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan akan terus bekerja memastikan peristiwa apapun yang kau hadapi selalu mendatangkan kebaikan. Nah, saya percaya Tuhan tidak menghendaki kita terus memunculkan perbuatan daging. Keinginan daging saja, baru keinginan saja harus dipotong. Tuhan tidak mau kedagingan itu memanifestasikan dirinya. Kan itu semua akan mencemari dan merusak hidupmu. Teman, katakan amin. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Tuhan ingin memastikan tubuh kita ini bersih. Tubuh kita ini tahir. Tidak ada perbuatan daging yang bermanifestasi lewat kehidupan sehari-hari, lewat tubuh kita ini. Nah, ayat 19 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis begini. Apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang keliru, yang bersumber dari kedagingan, maka hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Operator bisa tolong munculkan ayatnya, karena kayaknya ada orang-orang baru deh yang datang tanpa bawa Alkitab, tanpa bawa catatan. Jadi bisa ditolong dimunculkan terjemahan firman Allah yang hidup. Buat saudara jemaat yang sudah sering ibadah, bawa Alkitab masing-masing dong. Awas kalau tidak. Oke, selanjutnya, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Apa saja? Yang pertama, pikiran kotor. Nah, Tuhan tidak menghendaki pikiran kita, otak kita ini terus dikotori oleh roh najis. Otak kita, katakan otakku, diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan kerajaan sorga. Bukan untuk memuaskan nafsu birahi, kenajisan, perbuatan daging. Setuju, amin? Pikiran kita ini harus terus dipastikan bersih, tahir. Kalau saudara terus menjagai pikiranmu tahir, bersih, hanya memikirkan firman, sampai mengkondisikan firman itu terngiang-ngiang dalam pikiran. Masih ingat minggu yang lalu saya bagikan pada saudara, ada pendisiplinan yang Tuhan akan berikan atau Tuhan akan lakukan untuk melatih hidup kita. Memastikan pikiran kita terus memikirkan firman. Halo, amin. Mengkondisikan pikiran kita ini selalu tertuju hanya pada firman. Yang terngiang-ngiang adalah firman. Kalau pikiran kotor, yang terngiang, yang tergambar dalam imajinasi adalah hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Tuhan tidak mau itu ada dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa biar pikiran kami terus dibersihkan, pikiran kami terus ditahirkan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat munculnya pikiran kotor, membuat munculnya imajinasi yang najis, diputuskan di dalam nama Yesus. Kami buang keluar dari hidup kami kebiasaan-kebiasaan jahat, kebiasaan-kebiasaan kotor, kebiasaan najis yang membuat pikiran kami juga menjadi najis. Kami bersihkan itu semua, kami putuskan dari hidup kami di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Pastikan dalam hidup kita tidak ada lagi pikiran kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri. Ada orang di sini? Nah, Tuhan tidak menghendaki itu semua terus bermunculan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dari pikiran. Oh, come on. Setiap kali saudara mau melakukan tindakan, itu semua diolah, dimasak, dimatangkan. Di mana? Di pikiran. Itu sebabnya saya percaya pendisiplinan pertama yang Tuhan ingin untuk kita lakukan adalah mendisiplin pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak mikir yang aneh-aneh. Pikiran kita selalu tertuju pada hal-hal yang benar, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Setuju, amin? Kalau mau mengingat
hidup seseorang yang harus diingat apa? Kebaikan dan keindahan dalam diri orang itu. Jangan biarkan orang yang bersangkutan melakukan 1000 kebaikan, tapi di mata kita terhapus semua hanya gara-gara satu tindakan konyol yang dia lakukan. Ayo pastikan kita terus berfokus kepada hal yang positif, hal yang ilahi, hal yang baik dalam diri orang lain. Pastikan kita mengingat-ingat setiap peristiwa, hal-hal yang baik yang membuat kita bersukacita dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Betul, amin. Saya ingat ada satu lagu yang lama sekali, nggak tahu pemain musiknya bisa mengikuti atau tidak nih. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung berkat satu persatu. Kalimat berikutnya saya lupa. Tapi ayat tersebut atau lagu tersebut menegaskan untuk kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam hati kita akan terus naik ucapan syukur. Nah, tadi lagu tadi yang bahasa Inggris tadi, apa tadi itu? Saya lupa. When I think of you, my praises start. Love you so much. Betul ya? Tadi lagu kita nyanyi lagu itu kan? Nyanyi pertamanya gimana sih awalnya? Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Kalau pikiran kita ini terdistract, yang kita ingat, yang kita lihat dengan mata hati kita apa? Masalah, hal-hal negatif. Betul ya? Seringkali orang melihat tantangan dengan penuh ketakutan. Karena mereka tidak bisa melihat adanya peluang di tengah tantangan. Tapi Tuhan mau engkau punya mata hati yang terbuka. Kalau saudara terus membiasakan diri merenungkan firman, katakan aku mau. Terus merenungkan firman, memperkatakan firman, mengimajinasikan firman, menghafalkan firman. Sampai firman itu terngiang-ngiang dalam pikiranku. Amin. Kalau saudara terus melatih diri, mendisiplin diri, sampai firman itu terngiang-ngiang dalam pikiranmu, saudara akan mulai mendapati, ketika bahkan kau menghadapi tantangan dan permasalahan, yang kau lihat bukan masalah, yang kau lihat adalah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan akan terus bekerja memastikan peristiwa apapun yang kau hadapi, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oh, hari ini saya berdoa, biarlah mata hatimu dibuka oleh Tuhan. Pikiranmu terbuka untuk selalu melihat ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tangan Tuhan yang mengkondisikan, memastikan setiap peristiwa, setiap situasi, kondisi, keadaan, apapun yang kita hadapi, selalu mendatangkan kebaikan. Karena kita mengasihi Dia. Oh, saya katakan sama-sama hari ini, aku pastikan kuasa firman terus berbicara terngiang-ngiang dalam pikiranku. Sehingga mata pikiranku, mata hatiku jadi tercelik, jadi terbuka. Aku diberi kemampuan untuk selalu melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupku, memastikan setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam hidupku akan berhasil mendatangkan kebaikan karena aku mencintai Tuhan. Katakan haleluya. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and
Come on, angkat tanganmu sama-sama. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Akan ada satu kesadaran bahwa Tuhan itu adalah matahari kita yang terus menyinari dan menerangi perjalanan hidup kita. Jadi tidak akan ada kegelapan dalam hidup kita lagi. Akan terbangun sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu adalah perisai kita, menjagai kita di segala situasi dan keadaan, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita lagi. Hari ini aku berdoa demi nama Yesus, pikiranmu terus dibersihkan, pikiranmu ditahirkan, pikiranmu dicetak ulang, pikiranmu memiliki nature firman, sehingga engkau akan menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, sebagai anak Allah yang maha tinggi. Engkau bukan lagi manusia biasa, engkau bukan lagi jemaat biasa, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Terjadilah. Oh rala kasih krepere maya rala pramdeme. Rik rasa kramda maya rala maralama. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu, tinggikan Dia, sembah. Serebram damaya rala ya rele 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 rale. Rika rele rale rele. Rikram damara rele rele rale. Lift my hands, lift my voice, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Oh, my soul longs for you. Longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Sekali lagi, lift my hands, lift my hands, lift my heart, voice towards. Ada ucapan syukur, ada penyembahan. Rabarala berasem demeralama re rikraso krop tamaya meramaya rala morame rikreta maya rala ramo. Lekram damaya re sikram ne maya re le re le re le re le re le re. We worship you, Lord. We live our heart. Saya bisa rasakan roh penyembahan mengalir, alirkan penyembahan.
kesempatanmu menyembah, mengagungkan Dia. Lupakan kanan kirimu, angkat suaramu sembah Dia. Mala prasema loko marila marama yo ucapkan dari hatimu. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all pikiranmu dipenuhi dengan firman. Istilah bahasa Inggrisnya bagus. When your mind has been saturated with His word. Ketika pikiranmu sudah ditahirkan, dipenuhi, dipadatkan dengan firman-Nya, saudara akan betul-betul alami. Ada sebuah kesadaran mental yang terbangun. Kita tahu Tuhan ada bersama kita. Orang seringkali melihat masalah seperti lebih besar dan bahkan seperti tak tertanggungkan dalam hidup kita. Karena pikiran kita ini masih membawa pola dunia. Saya berdoa biarlah roh Tuhan akan terus ada atas hidupmu. Engkau betul-betul menyerahkan kendali hidupmu dalam tangan Roh Kudus. Sehingga akan selalu ada kuasa firman yang memenuhi pikiran kita, memenuhi hidup kita. Ketika kuasa Roh Kudus menguasai hidup Daud. Dan dia diutus oleh bapaknya ke medan peperangan untuk melihat kondisi keadaan kakak-kakaknya. Alkitab cerita saat Daud tiba di medan perang, Goliat sedang menantang Israel, mengintimidasi Israel. Sementara semua orang ketakutan, Daud justru menjadi marah. Karena roh Tuhan yang ada dalam hidupnya
telah membuat pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Daud tidak melihat Goliat yang besar. Tapi Daud bisa melihat Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Hari ini saya percaya masanya sudah tiba. Terjadi perombaan total dalam hidupmu. Aku nubuatkan di dalam nama Yesus. Akan terus terjadi pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu. Yang membongkar, merombak nature dari pikiranmu. Sehingga pikiranmu tidak akan terus tertuju kepada hal-hal yang negatif. Pikiranmu akan mulai melihat Tuhan. Pikiranmu akan mulai tertuju hanya kepada firman. Pikiranmu akan dipenuhi oleh firman. Pikiranmu akan mengalami ada firman yang terus terngiang-ngiang. Sehingga engkau alami mata hatimu melihat tangan Tuhan. Di segala situasi, di segala keadaan, di setiap peristiwa yang ada terjadi dalam hidupmu. Apapun peristiwa itu, engkau sebut berkat, atau bahkan musibah, atau bahkan masalah. Engkau akan melihat tangan Tuhan dengan jelas. Dengan kuat katakan, mulai hari ini, pekerjaan firman dan Roh Kudus yang terjadi dalam hidupku telah membuka mata hatiku, pikiranku untuk selalu melihat adanya tangan Tuhan yang selalu bekerja, mengubahkan, mengkondisikan setiap situasi, peristiwa, keadaan, hal-hal apapun yang aku alami dalam hidupku untuk selalu mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya katakan terjadilah. Amin. Tidak peduli situasi, keadaan, peristiwa apapun yang kau hadapi. Mata hatimu, katakan mata hatiku, pikiranku akan terus tertuju hanya kepada Dia, hanya kepada firman, hanya kepada realita Tuhan. Dan dari realita Tuhan itulah datang jawaban, datang penyelamatan, datang pemeliharaan dalam hidupku. Setuju, amin? Karena saya yakin Tuhan mengendaki agar setiap kita tidak membiarkan pikiran kita terus dipenuhi dengan berbagai urusan yang manusiawi, yang lahiriah. Saya berdoa sekali lagi, biarlah nature dari pikiranmu, the spirit of your mind, betul-betul alami perubahan. Tidak lagi membawa spirit dunia ini, tetapi membawa spirit, Holy Spirit. Membawa roh-roh yang datang dari Tuhan. Amin. Membawa Roh Kudus sendiri untuk berkuasa dalam pikiranmu. Oh, kalau kita bisa menaklukkan pikiran kita, memastikan pikiran kita tertuju hanya kepada firman, saya berani menegaskan 90% peperangan sudah kita taklukkan. 10%-nya hanya membutuhkan kekonsistenan. Karena dari sejak iblis menekan, mengintimidasi, melakukan banyak hal yang negatif dalam hidupmu, ketika saudara berhasil membawa pikiranmu terus tertuju hanya kepada firman, 10%-nya ini hanya tinggal gelinding di alam lahiriahnya. Konsisten saja, jagai pikiranmu, jagai damai sejahtera dalam hidupmu, dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Bapa yang kekal, yang akan selalu menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Setuju, amin? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ialah damai sejahtera Allah berkuasa atas hidupmu, memerintah dalam batinmu. Amin. Sekali lagi bilang, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kasih tahu sama kanan kirimu, ada Tuhan bersamamu. Haleluya. Amin. Ada Tuhan bersamamu. Kembali Galatia 5 ayat yang ke-20. Jadi kita membaca sampai pada kalimat usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri. Betul ya? Itu semua berfokus pada pikiran. Itu semua ada terjadi di dalam pikiran.
Orang pikiran kotor ya udah jelas namanya juga pikiran kotor. Pasti dalam pikiran. Hawa nafsu itu semua dimulai juga dalam pikiran kita. Penyembahan berhala, kepercayaan pada roh jahat, kebencian, perkelahian, iri hati, amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik. Semuanya dimulai dalam pikiran. Jadi kalau akarnya ada dalam pikiran, sumbernya dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita bersihkan dengan firman, otomatis ini nggak bakalan muncul lagi. Saudara punya jaket kulit, sepatu kulit, terus apa lagi ya? Tas kulit. Saudara simpan di sebuah lemari yang lembab. Pasti akan muncul jamur. Ada bercak-bercaknya, harus dibersihkan pakai cairan tertentu. Tapi disimpan lagi di lemari yang masih lembab. Apa yang terjadi? Muncul lagi. Kalau enggak di sini akan muncul di sana. Kalau enggak ya di sana sini. Begitu ya. Tapi begitu kita rubah temperaturnya. Supaya menjadi kering, tidak lembab lagi. Otomatis jamurnya enggak akan muncul. Nah yang namanya iri hati, apalagi pikiran kotor, kebencian, perkelahian pun itu kan tindakan fisik. Tapi sebelum dirancang dalam pikiran gak akan muncul. Itu tidak secara spontan terjadi. Oh tapi ada orang model senggol bacok itu Pak. Kita tidak pernah ketemu kesenggol dikit, wah bawaannya mau ngebacok aja. Itu disebabkan karena dalam diri orang yang bersangkutan sudah ada banyak pemikiran-pemikiran yang keras. Pemikiran perkelahian, pemikiran balas dendam dan semacam itu. Dalam pikirannya. Nah kebetulan saja saudara menjadi katup pembukanya. Jadi semua yang dia sudah pikirkan selama ini muncul semua. Terpujilah nama Tuhan. Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara, ketika pikiran ini kita selaraskan dengan firman. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk melatih pikiran kita, mendisiplin ulang nature dari pikiran kita. Ya, ingat Efesus pasal 4 ayat 23. Halo? Ayat 22 atau 23? 23 kalau nggak salah. Be renewed in the spirit of your mind. Bunyinya seperti itu. Alah sudahlah, aminin aja kenapa sih? Ya kalau salah satu angka kan pasti tetap dapat nilai 9. Kalau enggak 22, 23. Rasanya sih 23, rasanya betul. Betul ya? Berarti 100 saya. Enggak jadi 90. Nah, ketika saudara memastikan the spirit of your mind alami perubahan. Boleh tolong tunjukkan lagi ayatnya? And be renewed in the spirit of your mind. The question is, what is the spirit of your mind? Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, roh dari pikiran kita itu roh apa? Roh yang dari dunia ini atau Roh Kudus? Nah selama sekian waktu lamanya kita membawa roh yang dari dunia ini. Siapa yang masih sering khawatir? Nggak usah angkat tangan, malu. Itu menunjukkan kalau saudara masih membawa roh dunia ini dalam pikiranmu. Ada orang di sini. Dengar berita yang menakutkan dikit aja, itu takutnya sudah semalam suntuk. Tapi dengar berita dari firman Tuhan, selalu ngomongnya gini, masa sih? Apa iya toh? Tapi dengar berita hoax, yang sudah jelas ketahuan kebohongannya, loh tapi kalau dipikir-pikir, benar juga loh. Loh pikiran apa yang kau punya itu? Kok dipikir-pikir benar juga, wong sudah ketahuan bohong. Kok dipikir-pikir benar, berarti pikiranmu bohong. Pikiranmu membohongimu. Bertobatlah engkau. Setuju, amin. Nah selama saudara terus bisa pastikan pikiran ini terus dicuci dengan firman. Dibersihkan dengan firman. Oh come on. Pikiranmu terus dilatih untuk mengadopsi nature, spirit dari firman itu sendiri. Kehidupan yang ada dalam firman. Oh come on. Saudara pasti akan mulai mendapati kehidupan sehari-harimu akan jadi jauh berbeda. Yang namanya perbuatan daging tidak lagi muncul dalam dirimu. Engkau tidak perlu bergumul untuk mulai mengampuni. Engkau tidak perlu lagi bergumul untuk ikut sukacita bersama temanmu, saudaramu yang lagi merayakan kesuksesan.
Nggak akan bergumul lagi. Siapa lagi di sini? Engkau tidak akan punya kesulitan untuk mengucap syukur. Alih-alih terus mengeluh, ngomel, berkeluh kesah, saudara akan mulai mendapati karena pikiranmu sudah engkau setel. Jadi keluh kesah tidak bisa masuk dalam pikiranmu. Tidak bertumbuh dalam pikiran. Sebaliknya ucapan syukur yang terus mengalir.